Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, alhamdulillah. Baik, kita sekarang masuk hadis yang ke-24 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, tahrimud dzulmi, yaitu haramnya melakukan perbuatan dolim. Saya bacakan hadisnya sangat panjang, kita terjemahkan langsung ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, dari yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat dolim, dan aku menjadikan perbuatan dolim itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian itu saling mendolimi. Janganlah kalian saling mendolimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dalam keadaan tersesat kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dariku. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberimu hidayah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang kuberi makanan, maka mintalah makanan dariku, akan kuberikan kalian makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak punya apa-apa, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, akan kuberikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa, semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, akan kuampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu dharri fataduruni. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalian tidak akan mampu memberikan bahaya kepadaku sehingga kalian bisa membahayakanku. Tidak. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku, maka jangan pernah merasa kita memberikan jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya, baik semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, mereka ini kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu mereka berada atau dalam kondisi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya semua manusia dalam kondisi yang sangat bertakwa di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketakwaan semua makhluk dalam tingkat ketakwaan yang paling tinggi tidak akan menambah apapun dalam kerajaanku, karena Allah Maha Kaya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya kalian semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, manusia maupun jin, mereka berada dalam kondisi paling jahat. Dia dalam kondisi semua manusia jahatnya luar biasa, semuanya sama-sama paling jahat, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya dan maha luas, ya. Ya ibadi wa hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, andaikan kalian manusia, orang pertama di antara kalian sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di sebuah tempat lapang, semuanya bersatu, fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian setiap di antara mereka aku beri permintaannya, ma naqasa dzalika mimma indi, itu tidak membuatku berkurang sedikit pun, tidak membuat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurang sedikit pun, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum. Jadi ketika kita angkat jarum, kemudian ada air yang menempel di jarum, itulah air laut menempel di jarum. Begitulah kurangnya
kerajaan yang dimiliki oleh Allah, ya, kalau kita itu semua meminta. Artinya begitu besarnya milik Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tidak berkurang sedikit pun kecuali berkurangnya air laut saat kita mencelupkan jarum dan jarumnya kita ambil. Nah, air yang menempel di jarum yang kita angkat itulah berkurangnya apa yang di sisi Allah di saat memberikan semua yang diminta oleh makhluknya, baik itu laki perempuannya, manusia maupun jinnya, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Masya Allah, maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum uhsiha lakum tsumma wafikum iyyaha. Sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan untuk kalian, aku hitung pahalanya, kemudian aku berikan kepada kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan kita, Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan ketika kita beramal, Allah bukan untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kita kelak di hari kiamat nanti. Masya Allah. Kemudian, falyahmadillaha wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan kebaikan kelak di hari kiamat nanti, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka tidak boleh mencela kecuali dirinya yang tidak terlalu serius dalam mencari keutamaan melaksanakan amal soleh atau menunaikan ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadisnya sangat panjang sekali. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil di sini, tapi tidak semuanya kita ambil, ya. Karena kita jelaskan, karena hadis ini mengandung banyak sekali rangkaian faedah. Yang pertama, jemaah sekalian, hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinisbatkan kepada Allah Zat Quddus yang Maha Suci, sehingga disebut hadis qudsi. Kemudian jemaah sekalian, hadis qudsi statusnya ya ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada juga yang dhaif, sebagaimana hadis nabawi. Kemudian selanjutnya di hadis ini yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini adalah apa? Tentang haramnya berbuat dolim, karena kedoliman itu sangat berat dan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berbuat dolim juga sangat berat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengharamkan dirinya untuk berbuat dolim. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan sungguh aku tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambaku. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah mendolimi walaupun sebesar biji zarrah. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kedoliman yang paling besar? Kedoliman yang paling besar adalah syirik. Maka jauhi perbuatan syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Jangan pernah berbuat syirik, karena itu kedoliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat dolim kepada kita, maka jangan pernah berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita ini berbuat dolim kepada saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita, hatta kepada hewan, apalagi kepada manusia walaupun dia orang kafir, tidak boleh berbuat dolim. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kedoliman yang dilakukan oleh seorang di dunia menjadi kegelapan bagi dia kelak di hari kiamat nanti. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innallaha la yumlil lidzalim hatta idza akhadahu lam yafluthu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang dolim itu berbuat dolim sampai ketika kedolimannya memuncak, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan kasih sayang sedikit pun kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, yaitu surat Hud ayat 102, Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sekali lagi, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri ketika mereka berbuat zalim. Sesungguhnya hukuman yang Allah berikan alimun, pedih, syadid, dan sangat dahsyat. Kemudian jemaah sekalian, adapun hadis-hadis lainnya ya tentang meminta hidayah, meminta makanan, meminta pakaian dan lain sebagainya, ini menunjukkan satu hal, yaitu apa? Hendaklah kita merasa iftikar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan para ulama mengatakan merasa butuh kepada Allah adalah lubbul ubudiyah, intisari daripada ibadah. Orang akan merasakan nikmat ketika sholat, ketika puasa, ketika doa. Kalau dia merasa butuh doanya, dia merasa butuh sholatnya. Jadi sekali lagi, semua yang dijelaskan tadi, kita itu telanjang kecuali Allah yang berikan pakaian, mintalah pakaian kepada Allah. Lapar kecuali orang yang Allah berikan makan, mintalah makan kepada Allah. Kita tersesat kecuali Allah berikan petunjuk, mintalah petunjuk kepada Allah. Semua rangkaian tadi menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ghaniyun 'anil alamin. Sebaliknya tidak butuh kepada manusia. Makanya apa? Teruslah mendekat kepada Allah, tampakkan rasa butuh kita di saat kita beribadah dan di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-hambanya yang menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan tunduk dan penuh rasa takut. Riwayat ayatnya mengatakan raghaba wa rahaba, dalam keadaan penuh harap dan takut kalau seandainya tidak dikabulkan. Itulah cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta seperti orang tidak butuh. Ya Allah, aku sudah ngomong, kasihlah ya Allah. Bukan begitu. Atau ya Allah, aku cuma mengingatkan apa yang pernah saya minta. Enggak usah begitu. Anda ulang-ulangi doa Anda, karena begitulah contohnya para nabi dan para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.